Pemirsa, Polres Garut membuka posko pengaduan untuk para korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat. Posko pengaduan korban pelecehan telah dibuka di Polres Garut semenjak dokter MSF alias dokter Iril ditetapkan sebagai tersangka. Posko ini memfasilitasi korban pelecehan seksual dokter Iril untuk melapor dengan jaminan privasi dan identitas yang dijaga. Meski demikian, hingga saat ini mayoritas pasien yang mengaku sebagai korban masih enggan untuk melaporkan tindak tidak pantas Dr. Iril ke pihak kepolisian. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kekhawatiran korban akan identitas yang terungkap. Informasi terkini kasus pelecehan seksual oknum dokter di Garut kita tanyakan kepada rekan Putri Sofia. Selamat siang Putri, ada informasi terkini apa dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Anda dan juga pemirsa TV One. Informasi terkini langsung di Polres Garut, Jawa Barat memang terpantau hingga saat ini. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat masih terus membuka posko pengaduan bagi para pasien yang menjadi korban atas tindakan tidak pantas dari dokter berinisial MSF atau yang kerap disapa Dr. Iril. Sejak penetapan tersangka Dr. MSF pada hari Kamis yang lalu, memang kami pantau ini masih belum ada laporan resmi yang masuk, meskipun memang ada beberapa klaim dari para pasien ataupun korban yang menjadi korban atas tindakan tidak pantas dari Dr. MSF ini kepada salah satu kuasa hukumnya. Dan memang untuk bertanya sebenarnya seperti apa kendala dari kasus ini dan mengapa sampai hari ini ada beberapa korban yang masih belum ataupun masih enggan untuk melaporkan tindakan tidak pantas tersebut, sudah bersama kami Anda dan juga pemirsa TV One, salah satu kuasa hukum sudah bersama kami, Ibu Restu Nur Asyiah. Ibu, selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Ibu, boleh diceritakan nggak sejauh ini sudah ada berapa kira-kira korban yang sudah berkonsultasi hukum dengan Ibu? Waktu hari Rabu itu ada 10 orang, kemarin setelah hari Rabu ternyata bertambah 2 orang, jadi 12 totalnya. Jadi total sudah ada 12 korban begitu ya, Bu ya. Dan sejauh ini diskusinya seperti apa, Bu, dengan para korban tersebut? Saya terus pendekatan terus kepada korban untuk melapor, karena para korban itu tidak mau melapor karena takut traumanya, takut akan suaminya, seperti itu. Ya. Ibu, sebelum kita berbicara mengenai ketakutan dan juga kendala dari para korban, sebenarnya tindakan seperti apa, Bu, yang diceritakan oleh para korban ini dari Dr. Iril tersebut pada saat praktek? Tindakan yang terjadi kepada yang konsul kepada saya itu seperti yang di CCTV itu yang ramai viral itu, seperti itu. Yang ada di klinik pemeriksaan, adapun yang di luar klinik, seperti itu. Kalau tindakan yang di luar klinik ini seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau yang di luar klinik itu ya ngejapri untuk melihatkan bukti USG-nya dan terus ingin bertemu dan ya melakukan yang pelecehan itu. Berarti bentuk pelecehan yang diduga dilakukan oleh tersangka ini tidak hanya pelecehan seksual tetapi juga verbal, begitu ya, Bu? Verbal ada, seksualnya juga ada. Bu, mungkin kalau kita bisa berbicara mengenai kendala dari para korban, karena kalau kita pantau memang sampai saat ini belum ada laporan resmi yang masuk nih, Bu. Baru ada sekitar 1 laporan resmi. Itu kendalanya seperti apa sih, Bu, dari konsultasi yang dilakukan? Dari konsultasi yang masuk ke saya itu, 1 yaitu trauma, 2 kebanyakan korban itu tidak melapor ke suaminya. Jadi sekarang setelah dia melapor ke suaminya marah karena nggak mau viral itu. Padahal kan identitas korban pelecehan seksual itu privasi banget, dilindungi banget, tidak akan bocor ke siapapun. Sama saya sudah dijelaskan seperti itu, mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang mau melapor dengan yang sudah saya konsultasikan, ada yang tergugah lah hatinya untuk melapor. Doakan saja. Amin, Ibu. Boleh dijelaskan sedikit mungkin respon dari para suami ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Apakah marah, kecewa, atau seperti apa dengan adanya kasus ini? 1 marah, 2 ya mungkin kecewa karena para korban ini baru bilang ke suaminya itu pas viral ini. Ternyata mereka itu kan kebanyakan ibu-ibu yang
baru anak satu nih USG itu, ngerasa USG itu benar kayak gini. Ternyata pas lihat CCTV yang sekarang lagi viral, saya juga dilakukan seperti itu. Ternyata itu termasuk kepelecehan juga gitu. Ada yang baru tahu seperti itu, ada yang sudah merasa juga gitu. Jadi ini mungkin dari korbannya sendiri pun bahkan tidak menyadari tindakan dari Dokter Iril ini adalah pelecehan begitu? Ya, betul itu, seperti itu. Kalau boleh diceritakan sedikit Bu, setelah konsultasi dengan beberapa korban, untuk saat ini kondisi psikologis korban seperti apa? Kan ada beberapa kejadian yang sudah mungkin tahun lalu, ada juga kejadian-kejadian yang baru tahun 2025 ini. Masih trauma, masih butuh support lah dari kita sebagai perempuan juga. Terus mereka itu takut sama sosialnya, takut kalau misalkan nanti lapor juga, takut dikucilkan, takut dicemooh gitu sama lingkungannya, makanya dia isolasi sosial, tidak mau berbicara, tidak mau melapor, ya itu salah satunya. Terakhir Bu, dorongan seperti apa yang dilakukan sebagai kuasa hukum? Apakah memang ada edukasi hukum kepada korban, mungkin bisa korban menjadi lebih tenang begitu? Kalau saya ya terus melakukan pendekatan, melakukan edukasi bahwa korban pelecehan seksual itu sangat dilindungi, sangat privasi, tidak akan bocor sama siapapun, tidak akan viral, pokoknya sangat dilindungi. Sudah saya menjelaskan dari A sampai Z, mudah-mudahan dengan penjelasan saya mungkin hatinya akan tergugah buat nanti melapor ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bu Restu atas waktunya dan juga penjelasan tadi kami mengenai mengapa sampai hari ini beberapa korban ini masih belum tergerak untuk melaporkan, karena ada beberapa faktor pemirsa, tidak hanya dari faktor internal seperti rasa malu, aib dan juga rasa kurang percaya diri begitu, tetapi juga ada faktor eksternal lain seperti dorongan keluarga dan juga akan rasa kecewa dari para suaminya yang baru mengetahui bahkan tindakan pelecehan seksual ini setelah kejadian ataupun video yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Dan memang untuk undang-undang yang disangkakan kepada korban ini secara rilis pada hari Kamis kemarin memang ada Undang-Undang Tindak Pidana Umum dan juga Undang-Undang Kesehatan dengan ganjaran paling lama penjara 12 tahun dan juga denda 300 juta. Tetapi konstruksinya akan berubah apabila banyak korban yang akan melapor. Untuk sementara kami masih menunggu apakah hari ini akan ada laporan yang masuk. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda, Ana, di studio.